Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Rodia Febriati dari Prodi Manajemen. Di sini saya akan membahas mengenai COVID-19. Bermula dari kota Wuhan, tepatnya di Tiongkok, virus jenis ini telah menyebar ke berbagai belahan negara di dunia yang menyebabkan timbulnya penyakit coronavirus di Sease 2019 atau yang disebut juga dengan COVID-19. Tentunya, kondisi ini tidak boleh dianggap remeh dan dibiarkan begitu saja. World Health Organization atau WHO pun juga sudah menetapkan pandemi COVID-19 sejak 11 Maret 2020 tahun lalu. Lalu, apa itu pandemi? Pandemi sendiri merupakan sebuah epidemi yang telah menyebar ke berbagai benua dan negara. Umumnya menyerang banyak orang. Sementara epidemi sendiri adalah sebuah istilah yang telah digunakan untuk mengetahui peningkatan jumlah kasus penyakit secara tiba-tiba pada suatu populasi area tertentu. Pasalnya, istilah pandemi tidak digunakan untuk menunjukkan tingginya tingkat suatu penyakit, melainkan hanya memperlihatkan tingkat penyebarannya saja. Perlu diketahui, dalam kasus pandemi COVID-19 ini menjadi yang pertama dan disebabkan oleh virus corona yang telah ada sejak akhir tahun lalu. Sebelum pandemi COVID-19 ini menyerang, pada tahun 2009 pernah merebak virus yang bernama flu babi. Penyakit ini bisa terjadi ketika strain influenza atau H1N1 menyebar ke seluruh belahan dunia termasuk Indonesia. Lalu, apa dampak virus COVID-19 di Indonesia? Tak hanya merugikan dari sisi kesehatan saja, Presiden Joko Widodo juga mengatakan bahwa virus corona sangat berdampak pada perekonomian di Indonesia, bukan hanya karena produksi barang saja yang terganggu, tetapi investasi pun juga terhambat. Berikut beberapa dampak virus COVID-19 di Indonesia. Yang pertama, beberapa barang menjadi mahal dan langka untuk ditemukan. Karena pada saat itu banyak orang yang menimbun barang yang langka. Contohnya masker. Pada waktu itu, masker sangat diperlukan karena masyarakat memang diwajibkan untuk memakai masker supaya virus corona tidak menyebar terlalu luas. Harga masker yang awalnya murah banyak ditimbun oleh orang-orang yang curang agar bisa dijual lebih mahal. Yang kedua, jemaah Indonesia batal yang berangkat umroh atau berangkat haji. Karena transportasi banyak sekali yang dihentikan, terutama transportasi udara. Kunjungan para wisatawan mancanegara di Indonesia menurun, merusak tatanan ekonomi di Indonesia, impor barang menjadi terhambat. Kemudian, penyebab virus corona atau COVID-19. Penyebab corona merupakan virus single-stranded RNA yang berasal dari kelompok Coronaviridae. Dinamakan coronavirus karena permukaannya yang berbentuk seperti mahkota atau crown atau corona. Virus lain yang termasuk dalam kelompok yang serupa adalah virus yang menyebabkan Middle East Respiratory Syndrome dan Severe Acute Respiratory Syndrome beberapa tahun silam. Namun, virus corona dari Wuhan ini merupakan virus baru yang belum pernah teridentifikasi pada manusia sebelumnya. Karena virus ini juga disebut sebagai 2019 novel coronavirus atau 2019 nCoV. Virus corona umumnya ditemukan pada hewan seperti unta, ular,
hewan ternak, kucing, dan kelelawar. Manusia dapat tertular virus apabila terdapat riwayat kontak dengan hewan tersebut, misalnya pada peternak atau pedagang di pasar hewan. Namun, adanya ledakan jumlah kasus di Wuhan, Cina, menunjukkan bahwa coronavirus dapat ditularkan dari manusia ke manusia. Virus bisa ditularkan lewat droplet, yaitu partikel air yang berukuran sangat kecil dan biasanya keluar saat batuk atau bersin. Apabila droplet tersebut terhirup atau mengenai lapisan kornea mata, seseorang beresiko untuk tertular penyakit ini. Meski semua orang dapat terinfeksi virus corona, mereka yang lanjut usia, memiliki penyakit kronis, dan memiliki daya tahan tubuh rendah lebih rentan mengalami infeksi ini serta komplikasinya. Gejala virus corona atau COVID-19. Gejala coronavirus bervariasi, mulai dari flu biasa hingga gangguan pernafasan berat menyerupai pneumonia. Gejala corona yang umum dialami mereka yang mengalami infeksi coronavirus adalah: yang pertama, demam tinggi disertai menggigil. Yang kedua, batuk kering. Yang ketiga, pilek. Yang keempat, hidung berair dan bersin-bersin. Yang kelima, nyeri tenggorokan. Dan yang keenam, sesak napas. Gejala virus corona tersebut dapat bertambah parah secara cepat dan menyebabkan gagal napas hingga kematian. Centers for Disease Control and Prevention atau CDC, gejala infeksi virus 2019 atau nCoV dapat muncul mulai dari hari hingga 14 hari setelah terpapar virus tersebut. Pencegahan virus corona. Meski gejala penyakit coronavirus menyerupai penyakit pernafasan lain, seperti pneumonia atau influenza, sejauh ini belum ada vaksin yang dapat mencegah penularan penyakit coronavirus. Pemberian vaksin pneumonia maupun vaksin influenza tidak dapat memberikan proteksi terhadap penyebaran infeksi virus corona. Namun, sekarang sudah terdapat vaksin corona yang bisa kita dapatkan di puskesmas atau rumah sakit secara gratis. Sudah ada 3 jenis vaksin dan banyak sekali jenis vaksin yang memang seharusnya sudah kita lakukan selama 3 kali. Pemberian vaksin juga cara yang paling ampuh untuk mencegah terjadinya virus masuk ke dalam tubuh kita. Cara terbaik untuk menghindari penyakit infeksi coronavirus adalah melakukan tindakan pencegahan secara aktif. CDC menyarankan melakukan tindakan seperti: yang pertama, rutin mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir. Yang kedua, apabila tidak memungkinkan atau tidak tersedia air dan sabun, bersihkan tangan menggunakan pembersih tangan berbahan alkohol atau yang biasa disebut dengan disinfektan. Yang ketiga, hindari menyentuh hidung, mata, atau mulut terutama bila tangan masih kotor. Yang keempat, hindari kontak dengan orang-orang yang sedang sakit. Yang kelima, tetaplah di rumah ketika sedang sakit. Yang keenam, tutup mulut dengan tisu atau dengan meneguk siku saat Anda batuk atau bersin. Yang keenam, hindari kontak dengan hewan ternak secara langsung. Yang ketujuh, hindari bepergian terutama ke daerah dengan kasus infeksi coronavirus. Yang kedelapan, hindari mengonsumsi daging yang belum matang sempurna. Yang kesembilan, menjaga nutrisi dengan mengonsumsi makanan yang bergizi, seimbang, minum air putih dalam jumlah cukup, dan istirahat cukup juga dapat membantu menjaga kondisi tubuh agar tetap bugar dan terhindar dari infeksi virus corona.
Itu tadi bahasan mengenai pandemi COVID-19 beserta dampaknya yang bisa diketahui. Demi mencegah penyebaran virus COVID-19 ini, sebaiknya kita juga selalu menjaga kebersihan, kesehatan, dan jangan lupa untuk selalu menggunakan masker jika melakukan aktivitas di luar ruangan. Selain itu, kita pun juga bisa menambahkan perlindungan kesehatan dan perlindungan kesehatan dengan asuransi kesehatan seperti ProPrime Healthcare Plus. Merupakan produk asuransi tambahan riders yang dirancang khusus untuk memberikan jangkauan perlindungan hingga ke seluruh dunia serta menawarkan fleksibilitas pada pilihan perlindungan kesehatan kita dan keluarga. Semenjak Indonesia mengonfirmasi kasus COVID-19, UNICEF telah memimpin berbagai upaya merespon pandemi awal dan status endemik berkelanjutan, bersama dengan pemerintah, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, dan mitra lain. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.